Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal riwayah. Wa nusalli wa nusallim ala man arsalta syahidan wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznih wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasulah ba'da. Bapak, Ibu, sahabat calon duyufullah rahimakumullah. Pada kali ini kita akan coba menyampaikan kajian manasik ibadah umroh untuk materi kajian yang kelima, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampaikan materi kajian pertama, kedua, ketiga, dan keempat, bahwa kajian manasik ini penting kiranya untuk kita sampaikan sebagai bentuk pembekalan dan persiapan bagi calon jamaah umrah, calon duyufullah yang akan menunaikan beragam ibadah, baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah lainnya selama berada di kota Madinah maupun kota Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semua, dan selawat salam sama kita mohonkan kepada Allah moga selalu disampaikan untuk junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, sahabat calon duyufullah rahimakumullah, materi kajian manasik ibadah umrah yang kelima yang ingin kami sampaikan adalah terkait pelaksanaan ibadah umrah itu sendiri. Seperti apa syarat sah umrahnya, rukun umrahnya, yang membatalkan umrah dan lain sebagainya. Maka pada pertemuan kali ini itulah hal yang akan kita sampaikan, karena ini materi utama dan materi pokok sesungguhnya. Karena kita menunaikan ibadah umrah, tentu hal ini perlu kita kaji, perlu kita bahas, dan perlu kita pahami untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan ibadah umrah nantinya di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Bapak, Ibu, calon duyufullah rahimakumullah, terlebih dahulu kita lihat definisi umrah itu sendiri. Pengertian umrah secara bahasa adalah artinya berziarah atau berkunjung ke suatu tempat. Sedangkan umrah secara syarak adalah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Bukit Safa dan Marwah, dan diakhiri dengan menggunting atau mencukur rambut yang disebut dengan tahlul dengan cara-cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu. Itulah secara umum pengertian daripada umrah. Jadi dapat kita pahami bahwa umrah itu hanya bisa dilakukan di Ka'bah, di Bukit Safa dan Marwah. Artinya umrah hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram, tidak bisa di tempat-tempat lain. Kemudian poin berikutnya yang perlu kita pahami juga adalah syarat daripada umrah itu sendiri. Artinya bahwa orang yang bisa menunaikan ibadah umrah itu yang pertama adalah orang yang beragama Islam, kemudian orang yang sudah balik berakal, yang ketiga adalah orang yang berakal sehat, dan yang keempat adalah orang yang merdeka, dan yang kelima adalah istita'ah. 5 inilah syarat umrah bisa dilakukan. Jadi hanya bisa dilakukan oleh orang yang beragama Islam, dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah balik berakal, artinya tidak bisa dilakukan oleh anak-anak. Kemudian yang bisa melakukan umrah ini adalah berakal sehat, tidak orang gila ataupun orang yang dalam gangguan kejiwaan, dan juga adalah seorang muslim yang merdeka, bukan hamba sahaya ataupun budak. Dan berikutnya adalah orang yang boleh melaksanakan umrah ini adalah orang yang istita'ah, artinya orang yang mampu melaksanakan rukun dan syarat umrah ini.
Kemudian Bapak Ibu, sahabat calon wifullah, berikutnya kita lihat rukun umrah. Bahwa rukun umrah ini secara umum adalah amalan-amalan yang wajib dilaksanakan selama prosesi melaksanakan ibadah umrah. Ketika rukun ini ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak, maka secara otomatis rukun umrah ataupun pelaksanaan umrah kita adalah batal alias tidak sah. Maka ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Rukun umrah ini mesti kita laksanakan seluruhnya agar sah dan diterimanya umrah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun umrah yang pertama itu adalah kita berniat umrah dengan cara berihram di miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Artinya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu memang tergantung kepada niatnya. Nah, ketika kita mau melaksanakan umrah, maka rukun yang pertama yang tidak boleh tinggal adalah kita berniat ihram di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah ataupun di tempat miqatnya. Kemudian yang kedua adalah tawaf umrah mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Jadi ini merupakan rukun umrah yang kedua. Mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam, di mana posisi Ka'bah ketika kita bertawaf adalah di sebelah kiri kita. Dan tawaf itu dilaksanakan sebanyak 7 kali putaran yang bermula di setentang sejajar Hajar Aswad. Lalu berakhir nanti putaran ke-7 juga sejajar dengan Hajar Aswad. Kemudian rukun umrah yang ketiga adalah sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali lintasan. Jadi Safa Marwah itu 1 kali, Marwah Safa 2 kali, Safa Marwah 3 kali, Marwah Safa 4 kali, Safa Marwah 5 kali, Marwah Safa 6 kali, dan berakhir nanti di Marwah. Jadi mulai sa'i itu dari Bukit Safa dan berakhir untuk yang ketujuhnya adalah di Bukit Marwah. Nah, poin yang keempat adalah bertahalul, artinya mencukur rambut minimal 3 helai rambut. Mencukur rambut minimal 3 helai rambut sebagai kita bertahalul, artinya selesai berihram. Jadi hal-hal yang dilarang ketika kita dalam keadaan berihram dengan bertahalul tersebut, otomatis hal itu sudah boleh kita lakukan. Dan yang kelima adalah tertib, artinya mengerjakan rukun umrah sesuai dengan urutan di atas. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Ya, karena orang misalnya contoh orang lagi ramainya misalnya sedang tawaf, kita sa'i sajalah dulu, tidak boleh. Atau sebaliknya misalnya nanti sajalah berniat kita tawaf ajalah dulu, sa'i ajalah dulu, nanti baru kita ihram di miqat, tidak boleh. Jadi memang sesuai dengan urutan 1, 2, 3, dan 4 tadi. Nah, inilah 5 rukun umrah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jamaah umrah. Ketika rukun umrah ini tidak dilaksanakan ataupun tidak sempurna dilaksanakan, misalnya tawaf hanya kita lakukan 5 kali putaran mengelilingi Ka'bah, maka umrah kita tidak sah. Di dalam artian 7 kali yang memang harus 7 kali kita laksanakan. Begitu juga dengan sa'i, 7 kali lintasan Safa Marwah, Marwah Safa. Misalnya karena letih, karena capek misalnya, ataupun karena nggak kuat, lalu kita laksanakan saja 4 kali lintasan, ya maka umrah kita tidak sah. Artinya sa'i antara Safa dan Marwah itu 7 kali lintasan, wajib kita tuntaskan sampai 7 kali, barulah umrah kita sah alias makbul di Allah Subhanahu wa taala sesuai syariat. Kemudian Bapak Ibu, sahabat calon wifullah, berikutnya kami sampaikan, ketika seseorang sudah berniat ihram di miqat, maka sejak saat itu berlakulah semua larangan-larangan selama kita berihram. Yang pertama kita lihat terlebih dulu adalah khusus bagi laki-laki. Apa saja larangannya ketika seorang laki-laki sudah berihram di miqat? Maka yang pertama yang dilarang bagi laki-laki adalah menutup kepala, memakai peci, memakai sorban, dan sebagainya. Kemudian poin yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh seorang laki-laki ketika sudah berihram adalah memakai pakaian berjahit. Di pakaian-pakaian berjahit, maupun itu seperti singlet, ataupun celana dalam misalnya, ataupun baju kaos misalnya, ataupun baju kemeja dan sebagainya. Jadi otomatis memang laki-laki pakainya ketika berihram itu hanya 2 lembar kain ihram yang sudah ditentukan, yang memang dibuat khusus tidak berjahit. Jadi ketika seorang laki-laki memakai pakaian berjahit, maka bisa mengakibatkan batal ihramnya. Kemudian poin yang ketiga adalah memakai sarung tangan. Jadi bagi laki-laki ketika sudah berihram tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Kemudian yang keempat adalah memakai kaos kaki, juga tidak dibolehkan selama seorang laki-laki tadi dalam keadaan sedang berihram. Selanjutnya larangan khusus bagi perempuan. Yang kedua, yang kita lihat apa saja larangan bagi perempuan yang sedang berihram. Yang pertama adalah memakai cadar. Kemudian yang kedua adalah memakai pakaian transparan ataupun ketat ataupun membentuk lekuk tubuhnya. Nah, ini tidak boleh bagi seorang perempuan memakai pakaian seperti ini. Sebenarnya pun di luar ihram pun kan memang tidak boleh juga bagi perempuan memakai pakaian ketat, pakaian transparan, pakaian yang bentuk lekuk tubuhnya. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh juga bagi perempuan adalah menutup
telapak tangan. Jadi ketika seseorang dalam keadaan berihram, telapak tangan wanita itu memang idealnya adalah harus terbuka. Jadi tidak boleh memakai sarung tangan yang menutup seluruh tangannya, baik telapak tangannya maupun punggung tangannya. Tapi punggung tangan itu memang termasuk aurat, ya wajib ditutup. Jadi sarung tangan khusus untuk umrah itu banyak orang yang menjual di tempat-tempat penjual perlengkapan haji ataupun umrah. Jadi memang yang terbuka telapak tangannya. Kemudian yang keempat, kemudian selanjutnya larangan yang ketiga adalah larangan baik bagi laki-laki maupun perempuan yang sedang berihram. Yang pertama adalah baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh memotong ataupun mencukur rambut. Jadi tidak boleh menggunting rambutnya. Kemudian yang kedua, larangan bagi laki-laki dan perempuan yang sedang berihram adalah tidak boleh menggugurkan rambut dengan sengaja. Jadi misalnya dicabut rambutnya, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh mencukur ataupun mencabut bulu-bulu yang ada melekat di badan, misalnya bulu hidung ataupun bulu ketiak dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Ataupun kumis misalnya, ataupun jenggot misalnya, itu tidak boleh dilakukan baik bagi laki-laki maupun perempuan yang sedang berihram. Yang keempat adalah tidak boleh menggunting kuku atau memotong kukunya, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Kemudian selanjutnya kita lihat larangan ihram bagi laki-laki dan perempuan yang kelima adalah tidak boleh memakai harum-haruman. Jadi misalnya ketika kita sedang berihram, ternyata kita BB misalnya bau badan, lalu karena tidak pede ambil parfum di dalam tas lalu kita semprotkan ke badan kita, ke pakaian kita, itu tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang berihram. Kemudian yang keenam adalah tidak boleh menggaruk gatal sampai berbekas. Jadi misalnya ada badan kita yang gatal-gatal misalnya, lalu kita garuk sampai memang memerah, membekas, itu tidak boleh, apalagi sampai berdarah. Kemudian yang ketujuh adalah tidak boleh mendongkol. Jadi bagi orang yang sedang berihram itu memang perasaan dongkol dan lain sebagainya itu kesal, itu harap untuk dihindarkan. Dan yang kedelapan adalah tidak boleh mengunjing. Jadi ketika kita sedang berihram, misalnya sedang tawaf, jangan asik pula bercerita dengan teman sebelah sambil tawaf, mengunjing ataupun menggibah, tidak boleh. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah tidak boleh membunuh binatang. Jadi kalaupun misalnya kita sedang berihram ada melihat semut ataupun nyamuk misalnya, itu tidak boleh dibunuh, biarkan saja. Walaupun misalnya nyamuk itu hinggap di tangan kita, ya dah tepis saja nyamuk itu, tidak perlu dibunuh. Kemudian yang 10 adalah tidak boleh mencabut tumbuhan di tanah haram. Jadi misalnya ketika kita sedang berihram lalu melihat rumput-rumput misalnya di jalanan, misalnya di tanah haram, lalu kita cabut, ya itu tidak boleh, biarkan saja rumput itu. Kemudian tidak boleh memetik daun ataupun ranting, misalnya ketika kita sedang berihram lalu nampak misalnya daun ataupun ranting, kita cabut, itu tidak boleh. Kemudian meminang ataupun menikah ataupun menikahkan jadi wali. Jadi selama kita berihram itu tidak boleh melakukan prosesi pinang meminang ataupun ijab kabul menikah ataupun kita menjadi seorang wali menikahkan anak kita. Jadi ketika kita berihram, tunda dulu prosesi minang meminang ataupun menikah dan menjadi wali itu. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah apa-apa saja yang dibolehkan ketika kita selama berihram. Yang pertama adalah memakai jam tangan, cincin dan sandal. Bagi orang yang sedang berihram, memakai jam tangan misalnya ataupun cincin misalnya ataupun sandal, ini dibolehkan. Kemudian memakai kacamata dan ikat pinggang. Jadi ini dibolehkan bagi orang yang sedang berihram. Kemudian yang ketiga adalah berteduh di bawah payung, misalnya karena hari terlalu terik panas misalnya, lalu tidak sampai menyentuh kepala kita pakai payung di atas kepala, jauh di atas kepala, itu boleh bagi orang yang sedang berihram. Kemudian mungkin ada luka misalnya, tanpa sengaja misalnya kita terluka karena pisau misalnya, itu dibalut luka tadi, itu boleh. Ataupun membasah kepala atau badan, misalnya karena hari terlalu terik panas, lalu kita basahi badan kita, basahi kepala kita dengan air zam-zam misalnya ataupun dengan air biasa, itu ketika kita berihram boleh saja dilakukan. Kemudian yang kelima adalah mengganti atau membersihkan kain ihram. Misalnya ketika kita sudah berihram, lalu misalnya menetes najis pakaian kita ke pakaian ihram tadi ataupun pakaian ihram kita tadi kena najis, itu boleh saja menggantinya. Ataupun misalnya kena tumpah makanan misalnya, lalu kita bersihkan dengan air, itu boleh saja dilakukan bagi orang yang sedang berihram. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sahabat Wifullah, untuk niat ihram di miqat tadi, ya, di mana saja tempat-tempat bagi kita bisa melakukan ihram. Yang pertama adalah nama tempatnya Zululaifah atau Masjid bin Ali. Nah ini biasanya Masjid bin Ali yang digunakan oleh para jamaah umrah yang memang berangkat dari Madinah menuju Makkah. Jadi ketika berumrah pertama kali menuju kota Madinah, lalu beberapa hari di kota Madinah baru berangkat menuju kota Makkah untuk menunaikan ibadah umrah, maka miqat biasanya dilakukan itu adalah di Masjid bin Ali. Kemudian ada nama tempat miqatnya adalah Al-Juhfah, dan yang ketiga adalah Yalamlam ataupun Karnul Manazil, dan yang keempat adalah Ji'ranah Tan'im Hudaybiyah. Dan Ji'ranah ataupun Tan'im ini biasanya masjid yang digunakan bagi para jamaah umrah ketika mau melakukan umrah yang kedua ataupun yang ketiga ataupun yang keempat. Jadi jamaah umrah sudah berada di kota Mekah, lalu pergi keluar kota Mekah di satu tempat yang namanya Masjid Ji'ranah ataupun Masjid Tan'im, dengan sudah berpakaian ihram,
maka berniat ihram di Masjid Syi'rana ataupun Masjid Tanjung ini. Ini biasanya digunakan oleh jamaah umrah yang sudah menetap 1 ataupun 2 hari di kota Mekah. Biasanya hari yang ketiga misalnya mau melaksanakan umrah yang kedua ataupun umrah yang ketiga dan selanjutnya sampai beberapa hari di Mekah. Kalau mau melakukan umrah berulang-ulang kali, maka mikatnya cukup dilakukan di Masjid Syi'rana ataupun Masjid Tanjung. Kemudian yang kelima itu adalah Dzat Irqin. Nah, inilah tempat-tempat yang dibolehkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan niat ihram di miqat. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita berniat ihram ataupun umrah, hal-hal apa saja yang mesti kita lakukan, yang boleh kita lakukan, amalannya apa saja. Yang pertama adalah kita mandi dan berharum-haruman. Jadi sebelum kita, kalau misalnya seperti yang saya contohkan tadi, kita berangkat dari Madinah, lalu kita terlebih dahulu di hotel, ya di hari terakhir ketika kita berada di Madinah, ya kita usahakan mandi ihram terlebih dahulu, dan boleh kita setelah mandi itu memakai harum-haruman. Kemudian poin yang kedua adalah kalau misalnya rambut kita belum rapi, kuku tangan kita, kuku kaki kita, rambut kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini boleh dilakukan sebelum kita berihram. Karena apa? Karena misalnya mungkin kalau sudah berihram kan tadi dilarang untuk memotong kuku. Jangan-jangan nanti ketika kita sudah berihram baru kita potong kuku kita, maka batal ihram kita. Ya, karena itu sebelum kita berihram sampai di Masjid Bir Ali, maka terlebih dahulu angka lebih baiknya kuku kita yang panjang, kuku kaki ataupun kuku tangan silahkan dipotong dulu. Kemudian yang ketiga adalah membuka semua pakaian yang berjahit, itu khusus bagi laki-laki. Jadi sebelum kita berniat ihram miqat di Bir Ali, Masjid Bir Ali, terlebih dahulu pastikan bagi kita laki-laki untuk tidak ada lagi yang mengenakan pakaian yang berjahit. Nah, itu misalnya pakaian dalam yang lebih utama singlet ataupun celana dalam. Nah, ini pastikan sudah dilepas terlebih dahulu. Jadi bagi laki-laki memang betul-betul yang dikenakan ketika sudah mau berihram itu adalah cukup 2 lembar kain ihram saja. Kemudian selanjutnya memakai pakaian ihram. Jadi sebelum kita berniat ihram itu pastikan kita memakai pakaian ihram khusus, pakaian yang tidak berjahit terlebih dahulu. Biasanya pakaian ihram ini disediakan oleh biro-biro travel yang membawa kita sampai ke tanah suci. Kemudian yang kelima, sebelum kita berihram ataupun sebelum kita memakai pakaian ihram tadi, dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu. Apa doa yang akan kita baca sebelum kita memakai pakaian ihram setelah mandi tadi? Ketika kita mau mengenakan pakaian ihram, maka terlebih dahulu kita baca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Allahumma uharimu sya'ri wa basyari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in haram tawalal muhrim abtaghi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, aku ihramkan rambutku, kulitku, tubuhku, dan semua anggota tubuhku dari segala sesuatu yang engkau haramkan bagi orang-orang yang sedang berihram. Hal ini aku lakukan ya Allah untuk mengharapkan rahmatmu, mengharapkan kemuliaanmu, duhai zat Tuhan semesta alam. Jadi artinya dengan kita berniat ihram secara langsung berarti kita sudah mengihramkan rambut, kulit, tubuh, dan semua anggota tubuh kita dari segala sesuatu yang kita harapkan kepada Allah. Allah haramkan rambut, tubuh, kulit kita, semua anggota tubuh kita disentuh oleh api neraka. Dan dengan berihram yang kita harapkan adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita lakukan sebelum kita mengenakan pakaian ihram, berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan sholat sunnah ihram. Jadi pada ibu, ketika hari terakhir kita di Madinah sudah mengenakan pakaian ihram, lalu biasanya kita itu adalah zuhur. Setelah zuhur kita langsung sholat jamak takdim, qashar, zuhur dan asar. Setelah itu kita balik ke hotel, lalu makan. Setelah makan kita naik bis. Biasanya 1:30 kita sudah start menuju kota Mekah. Nah, kita menuju Masjid Bir Ali. Nah, kalau misalnya wudhu kita sudah batal, maka sampai di Masjid Bir Ali silahkan berwudhu kembali. Nah, sesampai kita di Masjid Bir Ali setelah berwudhu, kita masuk ke dalam Masjid Bir Ali. Nah, kalau misalnya waktu kita lapang, ya silahkan kita ketika masuk masjid langkah kaki kanan, berdoa, dan sampai dalam masjid silahkan salat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Setelah salat sunat tahiyatul masjid, baru kita melaksanakan salat sunat ihram 2 rakaat. Salatnya seperti biasa. Lafaz niatnya ini niat hukumnya mubah, lafasannya, tapi rukun niat itu rukun. Niat itu di dalam hati, kasdu syai' wa qatarin bi fi'lihi, di dalam hati kita. Lafaz niat itu adalah untuk membantu pemahaman di dalam hati kita. Usolli sunatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat ihram 2 rakaat ikhlas karena Allah Ta'ala. Setelah itu sholat seperti biasa bacaannya, doa iftitahnya, al-fatihahnya, ayatnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara duduk seperti biasa. Nah, untuk ayat ya sebagai simpel saja, itu rakaat yang pertama boleh kita baca setelah al-fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua setelah al-fatihah kita baca surat al-ikhlas qul huwallahu ahad. Nah, setelah itu, setelah selesai salat sunat
ihram 2 rakaat, baru kita berniat ihram. Nah, ini rukun umrah yang pertama. Setelah berniat ihram ataupun berniat umrah dengan cara membaca lafaz niatnya, niat tetap di dalam hati dengan membaca lafaz niat, labbaik Allahumma umratan li nafsi lillahi ta'ala. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, menunaikan ibadah umrah untuk diriku ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, ini kita lafazkan di dalam ketika kita selesai melaksanakan sholat sunat ihram. Nah, berarti rukun umrah yang pertama sudah kita laksanakan. Namun bagi kami biasanya sebagai mutawif, setelah semua jamaah tadi selesai sholat sunat ihram dan berniat di dalam Masjid Bir Ali, kita kumpulkan di satu titik kumpul. Nah, setelah itu keluar masjid, jangan lupa membaca doa dan melangkah dengan kaki kiri. Baca doa keluar masjid, Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Lalu berkumpul di halaman masjid yang sudah ditentukan. Dan untuk menghilangkan was-was, mungkin bagi ada yang masih ragu lafazan niatnya ataupun cara berniatnya, biasanya setelah seluruh jemaah berkumpul di titik kumpul yang ditentukan tadi, nah itu biasanya kami pandu lagi untuk melafazkan niat umroh. Dan terlebih dahulu kami pastikan bahwa tidak ada lagi khusus bagi laki-laki yang masih mengenakan pakaian berjahit. Nah, setelah semuanya aman dari larangan-larangan ihram, baru kami pandu lagi secara bersama-sama melafazkan niat ihram masing-masing. Nah, setelah itu seluruh jemaah umrah menuju bis sambil dipandu mengucapkan kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah ini sunnah terus dikumandangkan selama berada dalam perjalanan menuju Makkah, laki-laki dengan suara jahar dan wanita dengan suara sir. Nah, ini dilakukan oleh semua jamaah umrah menuju bis, lalu dengan mengucapkan kalimat talbiyah. Seperti apa kalimat talbiyahnya? Seperti ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kalimat talbiyah seperti ini terus kita kumandangkan. Kalau bisa kita memang mengumandangkan kalimat talbiyah ini betul-betul dari hati, insya Allah menimbulkan kekhusyukan, menimbulkan ketawadukan. Semakin kita khusyuk membaca kalimat talbiyah ini, semakin harulah hati kita, seakan-akan kita datang betul-betul untuk berjumpa bersua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu seorang pun bagimu ya Allah. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, kerajaan hanya milikmu ya Allah. Tidak ada sekutu seorang pun bagimu ya Allah. Di dalam artian kalimat talbiyah ini seakan-akan Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa betul-betul kita memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimat talbiyah ini Bapak Ibu, sahabat calon wilayah, kita kumandangkan selama kita berada di atas bis, sampai di dalam perjalanan, sampai kita berada di kota Mekah. Nah, ini sudah kita kumandangkan selalu. Kemudian ketika kita memasuki kota Mekah, ketika kita sudah melanjutkan perjalanan, kita memasuki kota Mekah. Nah, saat kita tiba di kota Mekah, ketika jamaah umrah pertama kali memasuki kota Mekah, disunahkan membaca doa berikut ini. Doa yang kita baca ketika kita masuk kota Mekah, itu adalah Allahumma hadha haramuka wa amnuka faharim luhumana wa damana wa syu'urana alanna wa aminna min adabika yawma tab'atu ibadaka wa ja'alna min awliyaika wa ahli ta'atika. Ya Allah, aku datang ke tanah harammu ini dan tanah amanmu ini ya Allah. Maka haramkanlah daging kami ya Allah. Maka haramkanlah darah kami ya Allah. Maka haramkanlah rambut kami ya Allah disentuh api neraka. Dan amankanlah kami, jagalah kami dari azabmu ya Allah di hari kebangkitan semua hamba-hambamu. Dan jadikanlah kami ya Allah termasuk ke dalam para walimu ya Allah dan ahli taatmu ya Allah. Nah, inilah di antara doa yang kita baca ketika kita memasuki kota suci Mekah. Kemudian selanjutnya, biasanya jamaah sesampai di Mekah itu kami bawa terlebih dahulu ke hotel untuk makan malam karena kita berangkat dari selesai zuhur. Nah, biasanya sampai di Mekah itu lebih kurang menempuh perjalanan 5-6 jam, sekitar jam 8 ataupun 9 malam baru sampai di Mekah. Lalu kita ke hotel terlebih dahulu. Nah, sesampai di hotel biasanya jamaah kami arahkan ke restoran untuk makan malam terlebih dahulu. Setelah makan nanti jamaah semuanya kita minta untuk berwudu, lalu nanti baru kita bersama-sama menuju Masjidil Haram. Nah, ketika memasuki Masjidil Haram, melangkah dengan kaki kanan, lalu kita baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, Engkaulah zat memberi keselamatan dan darimulah semua keselamatan itu berasal dan kepadamulah kembali semua keselamatan itu. Oleh karena itu ya Allah, hidupkanlah kami duhai Tuhan kami dengan penuh keselamatan dan masukkanlah kami ke dalam surga kampung keselamatan. Maha besar Engkau ya Allah ya Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau ya Allah duhai zat yang maha perkasa lagi maha mulia. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu dengan nama-Mu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, dan selawat serta salam
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita masuk menuju Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram biasanya itu jamaah kita ajak untuk sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, biasanya jamaah akan kami ajak untuk sholat jamak takhir qashar. Maghrib kita laksanakan terlebih dahulu, baru isya. Karena selama perjalanan tadi biasanya kami lebih mengarahkan jamaah untuk menjamak sholat ketika sampai di kota Mekah. Jadi sholat jamak takhir qashar yang kita laksanakan terlebih dahulu. Setelah sholat maghrib 3 rakaat, langsung kita laksanakan sholat isya 2 rakaat di qashar. Setelah itu berdoa, baru kita menuju pelataran Ka'bah. Nah, setelah jamaah menuju pelataran Ka'bah, ketika pertama kali melihat Ka'bah, biasanya kami pandu terlebih dahulu membaca doa secara bersama-sama. Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah wa zid man syarafah wa azamah wa karamah mimman hajjah aw ya'tamarah tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah. Ya Allah, tambahi dan tingkatkanlah kemuliaan, keagungan, keindahan dan kehebatan rumahmu Ka'bah ini ya Allah. Ya Allah, tambahi dan tingkatkanlah kemuliaan, keagungan, kemudahan dan kehebatan orang-orang yang memuliakan, mengagungkan, mensucikan dan membesarkan Ka'bah ini ya Allah. Nah, setelah itu jamaah baru kami bawa turun ke pelataran Ka'bah, lalu menuju posisi sejajar dengan Hajar Aswad, sejajar dengan batu Hajar Aswad, dan Ka'bah berada di sisi jamaah umroh sambil mengangkat tangan kanan dan mengarahkan telapak tangan kanan ke arah Hajar Aswad dan kepala menoleh ke arah Hajar Aswad dengan tetap sambil berjalan ataupun berlawanan arah jarum jam dan membaca doa Bismillahi Allahu Akbar. Nah, sebagai pertanda bagi kita adalah biasanya kalau jamaah rame kita ragu di mana posisi Hajar Aswad, kita lihat saja di lantai 1, lantai 2, lantai 3 Masjidil Haram itu ada biasanya terpasang lampu hijau kira-kira 1 meter berdiri. Itu terpasang. Nah, kita paskan posisi sejajar dengan lampu hijau tadi, insya Allah itu sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Ketika sudah sejajar dengan lampu hijau dan Hajar Aswad tadi, sambil berjalan kita menoleh ke kiri dan kita membaca, mengarahkan, mengangkat telapak tangan kita sambil membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Jadi telapak tangan tadi kita arahkan ke Hajar Aswad, lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, lalu kita kecupkan ke bibir kita. Itu pertanda seolah-olah kita sedang mencium Hajar Aswad. Jadi itu isyaratnya. Karena untuk mendekat ke Hajar Aswad itu sangat sulit, dalam artian karena saking banyaknya jamaah, sehingga memang harus berdesak-desakan ke Hajar Aswad. Agak susah kita menembus ramainya jamaah yang sedang melaksanakan ibadah dan mencium Hajar Aswad. Jadi cukup dengan isyarat saja. Nah, setelah membaca doa ini, telapak tangan dikecupkan ke bibir dan selanjutnya mutawif akan memandu membaca doa pada setiap putaran tawaf. Jamaah umrah mengikuti melafazkan setiap doa yang baca mutawif. Doanya berikut ini. Kita lihat doa pada putaran yang pertama yang kita baca adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afah daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Jadi ini doa kita baca ketika putaran pertama. Biasanya kami membaca doa ini sebagai mutawif secara penggalan, lalu diikuti oleh seluruh jamaah umrah di belakang. Jadi doa aja kita baca bersama-sama. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah, dan tidak ada ilah kecuali hanya Engkau ya Allah, dan Allah maha besar, tiada daya dan tiada upaya kecuali hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami beriman kepadamu ya Allah, kami membenarkan kitabmu ya Allah, dan kami menyempurnakan janjianmu ya Allah, dan kami mengikuti sunnah nabimu ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu maaf, dan kami mohon kepadamu kesehatan, dan kami mohon kepadamu perlindungan yang berkekalan dalam agama dan dunia dan akhirat, dan keberuntungan dengan masuk ke dalam surga dan lepasnya kami dari neraka. Nah, doa inilah yang kita baca ketika putaran tawaf pertama. Biasanya Bapak Ibu, kami minta kepada jamaah setelah doa ini, kadang-kadang belum selesai kita satu putaran, maka kami sampaikan kepada jamaah, Bapak Ibu silahkan berdoa dengan doa kita masing-masing, ataupun berzikir, ataupun membaca ayat Al-Quran yang hafal. Kemudian selanjutnya
Nah, ini anjuran yang saya sampaikan tadi. Ketika doa ini telah selesai dibacakan mutawif dan tawaf belum sampai sejajar rukun yamani ataupun sudut Ka'bah sebelum sudut Hajar Aswad, maka jamaah umrah dipersilakan untuk bermohon dan bermunajat dengan doanya masing-masing, atau berzikir, atau membaca ayat Al-Quran yang hafal, ataupun bersolawat. Tidak boleh berbicara selain ini. Hal ini dilakukan jamaah umrah setiap selesai membaca doa, setiap satu putaran tawaf yang dipandu mutawif sampai pada putaran ke-7. Selanjutnya, ketika kita melewati makam Ibrahim, jadi setelah sejajar dengan Hajar Aswad itu kita akan melewati makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini bukan kuburan Ibrahim, tidak, tetapi adalah batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, di itu ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika kita melihat makam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tersebut, maka disunahkan kita membaca doa berikut ini. Rabbi adkhilna madkhala sidqi wa akhrijna makhraja sidqi wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Allah ya Rabb, masukkanlah kami ke tempat yang benar dan keluarkanlah kami ke tempat yang benar, dan jadikanlah bagi kami kekuasaan pertolongan dari sisi-Mu. Dan katakanlah telah datang kebenaran dan hapus kebatilan, sesungguhnya kebatilan pasti akan hancur. Nah, ini doa ketika kita melewati makam Ibrahim. Selanjutnya, ketika kita sudah sampai di rukun Yamani menuju Hajar Aswad, itu kita disunahkan untuk membaca doa. Setelah sampai pada rukun Yamani, maka mutawif kembali memandu membacakan doa dan diikuti oleh semua jamaah umrah. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak, dan lindungilah kami dari siksa api neraka, serta tempatkanlah kami di dalam surga bersama hamba-hambamu yang terbaik. Duhai Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, duhai Rabb alam semesta. Selanjutnya kita sampai ke Hajar Aswad lagi. Nah, setelah sampai di Hajar Aswad, lalu kita membaca kembali Bismillahirrahmanirrahim, sama seperti kita memulai tawaf tadi. Lalu sambil berjalan, di putaran kedua kita membaca doa, Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa nahnu ibaduka wa banu abdika wa hadza maqamul a'idi bika minan nar wa harim luhumana wa basharatana 'alan nar. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karyah ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma arzuqna al-jannah bighairi hisab. Ya Allah, sesungguhnya Baitullah ini adalah rumahmu, dan tanah haram ini adalah tanah harammu, dan tanah aman ini adalah tanah amanmu, dan hamba ini adalah hambamu, dan kami adalah hamba-hambamu, dan anak hambamu, dan ini adalah tempat kami berlindung kepadamu dari api neraka. Maka haramkanlah daging kami, kulit kami disentuh api neraka. Ya Allah, cintailah kepada kami, berikanlah kepada kami iman, dan hiasilah iman itu di dalam hati kami, dan jauhkanlah kekafiran dari kami dan kefasikan dan kedurhakaan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang cerdas dalam beriman kepadamu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azabmu pada hari berbangkit semua hamba-hambamu. Ya Allah, berilah kami surga, masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab. Ini adalah doa putaran yang kedua. Dan doa putaran yang ketiga adalah Ya Allahumma inna na'udzubika minasyakki wa syirki wa syikaki wa nifaki wa su'il akhlaqi wa su'il manzari wal munqalabi bil mali wal ahli wal walad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari keraguan, dari kesyirikan, dari perpecahan, dan dari kemunafikan, dan buruknya akhlak, dan buruknya penglihatan, dan tertegunnya hati dalam harta dan keluarga dan anak. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari marahmu dan nerakamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari fitnah kubur, dan kami berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Lalu doa putaran yang keempat, kita baca Allahumma ja'al hadzal a'mala umratan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimah min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma qani'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana wa akhluf alaina kulla ghaibatin lana minka bi khair. Ya Allah, jadikanlah amalan kami ini menjadi umrah yang mabrur, dan usaha yang disyukuri, dan dosa yang diampuni, menjadi wasilah amal soleh bagi kami yang diterima, dan ibarat perniagaan yang tidak akan merugi.
Wahai zat yang maha mengetahui apapun yang ada di dalam hati kami, keluarkanlah kami ya Allah dari semua bentuk kegelapan kepada cahaya iman. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kasih sayang rahmatmu dan ampunan dan perbendaharaan ampunanmu dan keselamatan dari segala dosa dan rampasan daripada semua kebaikan dan keberuntungan dan masuknya kami ke dalam surga dan lepasnya kami dari neraka. Ya Allah, cukupkanlah kami terhadap rezeki yang kau berikan kepada kami, berkahilah rezeki itu bagi kami pada segala yang kau berikan kepada kami, dan berikanlah kepada yang tidak ada bagi kami kebaikan, dan berikanlah atas kami segala sesuatu yang tidak nampak bagi kami darimu dengan segala kebaikan. Ganti segala yang belum ada, yang belum nampak pada kami darimu dengan segala kebaikan. Doa tawaf putaran kelima. Allahumma azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluka wa la baqiya illa wajhuka wa asqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hadiatan bariatan la nasma'u ba'da abadan. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu di bawah naungan arasmu di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naunganmu, dan tidak ada yang kekal kecuali hanya dirimu. Dan berikanlah kami minum dari telaga Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telaga minuman yang tidak akan kami rasakan dahaga setelah itu selama-lamanya. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan apapun yang telah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung hanya kepadamu dari seluruh kejahatan sebagaimana Nabimu berlindung dari kejahatan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu surga dan segala nikmat-nikmat surga, dan apapun yang bisa membawa kami ke dalam surga itu, baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun amal, dan kami berlindung kepadamu dari neraka dan segala yang bisa membawa kami ke dalam neraka, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun amal. Dan selanjutnya adalah doa tawaf putaran yang ke-6. Kita membaca doa, Allahumma inna laka alaina huquqan katsirah fima bainana wa bainaka, huquqan katsirah fima bainana wa baina khalqika. Allahumma ma kana laka minha faghfirhu lana wa ma kana li khalqika fatahammalhu anna wa aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka ya wasi'al maghfirah. Allahumma inna baitaka azim wa wajhaka karim wa anta ya Allah halim karim azim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya bagimu kewajiban bagi kami ada hak-hak yang banyak pada yang ada antara kami dan antaramu, dan ada hak yang banyak mesti kami tunaikan antara kami dan antara makhlukmu. Ya Allah, tidak ada bagi kami dari hak yang banyak itu, maka tidak ada kemampuan kami untuk menunaikan hak yang banyak itu, banyak yang tidak bisa kami lakukan. Faghfirhu lana, maka ampunilah kami ya Allah, dan tidak ada bagi makhlukmu, maka tangguhlah daripada kami dan cukupkanlah kami dengan hal yang halal-halal saja, jauhkan kami dari yang haram, dan bawalah kami hanya ketaatan kepadamu dan menjauhi maksiat mendurakaimu, dan berilah kami karuniamu daripada selainmu, wahai zat yang ampun dan yang maha luas. Ya Allah, sesungguhnya rumah ini adalah rumahmu yang maha besar, wajahmu yang mulia, dan engkau ya Allah zat yang maha pembantu, lagi maha pemurah, lagi maha besar. Tuhanul afwa, engkau mencintai maaf, maka maafkanlah kami ya Allah. Lanjut doa putaran ke-7. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal afwa 'inda hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghafar rabbi zidna ilma wa alhiqna bis shalihin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keimanan yang sempurna dan keyakinan yang benar, dan rezeki yang luas lagi halal lagi baik, dan hati yang khusyuk, dan lisan yang gemar berzikir, dan taubat dan nasuha, dan taubat sebelum mati, dan lapang ketika mati, dan ampunan dan rahmat setelah kematian, dan maaf ketika kami dihisab, dan keberuntungan dengan masuk surga, dan bebasnya kami dari neraka dengan rahmatmu duhai zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah kepada kami ilmu, dan hubungkanlah kami dengan hamba-hambamu yang soleh. Nah, setelah selesai tawaf, Bapak Ibu, setelah selesai melaksanakan tawaf 7 putaran, maka jamaah umrah akan dibawa ke lokasi multazam,
yaitu posisi yang sejajar antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, sambil membaca doa berikut ini. Allahumma ya rabbal baitil atiq, atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina yukhadina wa auladina minan nar, ya zal judi wal karam wal fadli wal man wal ata'i wal ihsan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna ibaduka wa ibnu abdika waqifun tahta babika multazam bi'atabika mutazallil baina yadaika narju rahmataka wa nakhsha adzabaka ya qadimal ihsan. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'a dzikrana wa tada'a wizrana wa tusliha umurana wa tutahhira qulubana wa tunawwira lana fi qabrina wa taghfira lana dzunubana wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Ya Allah, duhai Zat yang Maha memiliki rumah kemerdekaan ini, bebaskanlah kami dari belenggu dan belenggu, merdekakanlah kami dan merdekakanlah ayah kami, ibu kami, saudara kami, anak-anak kami dari neraka. Duhai Zat yang Maha indah lagi Maha mulia dan Maha memiliki karunia, Maha memiliki nikmat dan Maha pemberi dan Maha baik. Ya Allah, baikkanlah akibat segala perbuatan kami dalam urusan apapun juga, dan lepaskanlah kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu dan anak hamba-Mu yang berada di bawah pintu multazam. Ya Allah, kami menghinakan diri kami di hadapan-Mu. Kami hanya berharap rahmat-Mu. Kami takut akan azab-Mu, Duhai yang Maha Baik. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu, angkatlah nama kami dan buanglah, hapuslah segala dosa kami, dan solehkanlah segala urusan kami, dan sucikanlah hati kami, dan terangilah kami di dalam kubur kami, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dan kami memohon kepadamu, ya Allah, derajat yang tinggi di surga. Selanjutnya, setelah selesai membaca doa tadi, lalu kita melakukan salat sunnah. Selanjutnya jamaah umrah melaksanakan salat sunnah mutlak 2 rakaat. Lalu setelah selesai salat sunnah mutlak 2 rakaat, salat sunnah seperti biasa menghadap Ka'bah langsung. Lalu kita membaca doa. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana fa'aqabil ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta lana ridha minka bima qasamta lana anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimun wa alhiqna bis sholihin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartaha wala hamman illa farajtaha wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana waqtim bis sholihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahina muslimin wa alhiqna bis sholihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui rahasia kami dan yang kami nampakkan, maka terimalah segala uzur kami, dan terimalah, dan Engkau mengetahui hajat kami, maka berikanlah hajat itu, kabulkanlah hajat kami, permintaan kami, dan Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diri kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang kekal, yang bisa, yang selalu bercokol di hati kami, dan keyakinan yang benar, hingga kami mengetahui sesungguhnya tidak ada yang sampai kepada kami kecuali yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Kami rida kepadamu, ya Allah, dengan apa yang Engkau tetapkan untuk kami. Engkau adalah pelindung kami di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah kami dalam keadaan beragama Islam, dan tabungkanlah kami bersama hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami di tempat kami ini sebelum Engkau hapus dosa-dosa kami, dan Engkau kabulkan segala harapan dan cita-cita kami, dan kebutuhan kami, hajat kami, Engkau kabulkan semuanya, ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada kami dalam segala urusan kami. Lapangkanlah dada kami, terangilah hati kami, dan tutuplah segala amalan kami dengan kesalehan. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dan hidupkanlah kami dalam keadaan menjalankan syariat agama Islam, dan gabungkanlah kami nantinya dengan hamba-Mu yang soleh, yang tidak ada kehinaan dan tidak mendapatkan ujian atau pencobaan. Setelah itu, Bapak dan Ibu, selanjutnya jamaah umrah akan dibawa keluar pelataran Ka'bah menuju Bukit Safa, Marwah untuk melaksanakan sa'i. Dan sebelumnya jamaah umrah akan diajak istirahat sambil meminum air zam-zam dengan membaca ta'awuz, bismillah, basmalah, dan doa meminum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah dan melimpah, obat dan kesembuhan dari segala macam penyakit dan penderitaan dengan segala kemurahan dan rahmat-Mu, Duhai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Catatan, bacalah ta'awuz
basmalah dan doa ini setiap kali akan meminum air zam-zam. Baik kita selama di Madinah maupun di Mekah, setiap meminum air zam-zam usahakanlah kita selalu membaca doa agar air zam-zam yang kita minum menjadi keberkahan untuk kita, obat dari segala macam penyakit, dan menjadi peluang bagi kita untuk sehat sehingga kita bisa mendapatkan rezeki yang ada serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu sahabat calon wifullah, lalu setelah minum air zam-zam, setelah beristirahat sejenak, itu jamaah akan kita bawa menuju Bukit Safa, dan ketika mendaki Bukit Safa kita pandu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima badallahu bihi wa rasuluhu ila safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita bi atamara fala junaha alaih ayat tawafa bima wa tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Namamu ya Allah Tuhan Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memulai seperti Allah memulai dan Rasul yang memulai pelaksanaan sa'i. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian dari syiar akan Allah. Maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau melaksanakan ibadah umroh, maka tak ada dosa lagi baginya ketika ia bertawaf di antara keduanya. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha Penerima syukur lagi Maha Penyayang. Lalu setelah itu sampai di puncak Bukit Safa, semua jamaah menghadap ke arah Ka'bah lalu membaca doa berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma aulana, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk lintasan pertama. Jadi ketika sudah selesai berdoa, jamaah akan diajak untuk mulai berjalan menuju Bukit Marwah. Nah, ketika turun dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, jamaah akan diajak untuk berdoa bersama-sama dipandu oleh mutawif, baca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahil azim, subhanallahil azim, wa bihamdihil karim, bukratan wa asila, wa minal laili fasjudlah, wasabbihu lailan tawila, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abadah, wa hazamal ahzaba wahdah, la syai'a qablah wa la ba'dah, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamutu wa la yafutu abadan biyadihil khair wa ilaihil masir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya selesai berdoa, biasanya jamaah akan sampai berada di bawah pilar lampu hijau. Maka laki-laki sambil berlari-lari kecil dan wanita berjalan saja membaca doa berikut ini. Rabbighfir warham wa'fu wa tatarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah azul akram. Ya Rabb, ampunilah dosa kami, sayangilah kami, kabulkanlah, maafkanlah kesalahan kami, muliakanlah kami, kabulkanlah harapan kami yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Doa ini dibaca setiap jamaah umroh sedang berada di bawah pilar lampu hijau, baik ketika lintasan dari Safa menuju Marwah maupun ketika lintasan dari Marwah menuju Safa. Setelah doa yang dipandu oleh mutawif, setiap melakukan lintasan sa'i Safa Marwah selesai dibacakan dan diikuti oleh semua jamaah, maka setiap jamaah umrah diharapkan memperbanyak membaca doa masing-masing, berzikir, membaca Al-Quran atau membaca selawat Nabi hingga sampai pada puncak Bukit Marwah ataupun Safa. Nah, selanjutnya ketika jamaah sudah hampir sampai di Bukit Marwah, ketika mendaki Bukit Marwah, kita membaca doa Inna Safa wal Marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai kita di puncak Bukit Marwah, lalu dari Marwah kita menuju Safa. Nah, ini adalah lintasan yang kedua. Doa lintasan kedua dari Marwah menuju Safa kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, la ilaha illallah, al-wahidul fardus samad, alladzi lam yattakhidh sahibah wala walad wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma innaka qulta fi kitabikal munazzil ud'uni astajib lakum da'aunaka Rabbana kama amartana faghfir lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya sampai kita di bukit Safa, maka ketika sampai kita di bukit Safa menuju Marwah, kita masuk lintasan yang ketiga dengan membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dzunubana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ajilahu wa ajilahu wa nastaghfiruka li dzunubina wa nas'aluka rahmataka ya arhamar rahimin. Nah, kalau doa itu sudah selesai kita laksanakan, kita belum sampai di puncak Marwah, ya seperti yang disampaikan tadi, silakan kita perbanyak zikir, shalawat, ayat Al-Quran yang dapat, ataupun membaca doa-doa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya setelah sampai kita di Bukit Marwah, lalu kita menuju lintasan keempat menuju Bukit Safa. Kita baca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma inna nas'aluka kama hadaitana lil Islam alla tanzi'ahu minna hatta tawaffana wa nahnu muslimun. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi lisanina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa na'udzubika min wasawisi sadri wa syatatil amri wa fitnatil qabri. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma yaliju fil laili wa min syarri ma yaliju fil nahar wa min syarri ma tahubbu bihi riyah ya arhamar rahimin. Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika ya Allah. Subhanaka ma dzakarnaka haqqa dzikraka ya Allah. Lalu lintasan yang kelima kita dari Bukit Safa menuju Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya Allah. Subhanaka ma a'la sya'nuka ya Allah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Nah, setelah doa itu selesai, lalu silahkan berdoa dengan doa kita masing-masing, atau berzikir, ataupun berselawat, ataupun baca Al-Quran bagi yang Al-Quran yang hafal. Kemudian selanjutnya kita masuk lintasan ke-6, yaitu lintasan dari kita Bukit Marwah menuju Bukit Safa. Sambil membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu kalladzi taqulu wa khairan mimma taqul. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika min sakhtika wan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Allahumma binurika ihtadaina wa bi fadlika istaghnaina wa fika nabika wa fika nafika wa it'amika wa ata'ika wa ihsanika asbahna wa amsayna antal awal fala qablaka syai' wa antal akhir fala ba'daka syai' wa antal zahir fala fawqaka syai' wa antal batin fala dunaka syai'. Na'udzubika minal fashal wal kasal wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa nas'alukal fawza bil jannah wan najata minan nar. Lalu selesai lintasan ke-6, kita menuju lintasan ke-7 dengan membaca doa menuju dari Safa menuju Marwah. Ini adalah sa'i yang terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Lalu sampailah kita di Bukit Marwah. Setelah kita sampai di Bukit Marwah, setelah semua prosesi sa'i yang 7 kali lintasan tadi selesai kita laksanakan, berakhir di Bukit Marwah, maka seluruh jemaah umrah kita ajak untuk berdoa menutup sa'i dengan membaca doa Allahumma rabbana taqabbal minna umratana wa afina wa'fu 'anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa ala ghairika la takilna wa ala al-iman wal islamil kamil jami'a tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abada ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la yughnina warzuqna husnan nazar fima yurdika 'anna ya arhamar rahimin. Nah, setelah selesai kita melaksanakan doa selesai sa'i,
Maka sebelum bertahlul terlebih dahulu jamaah akan diajak sebelum melaksanakan tahlul dengan menggunting rambut minimal 3 helai rambut sebagai pertanda bahwa ihram sudah berakhir dan umrah telah selesai dilaksanakan. Menggunting rambut ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah selesai bertahlul. Sebelum tahlul jamaah membaca doa berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma an'amana bihi alaina, Allahumma inna hadhihi nasiyatuna, fataqabbal minna waghfir dhunubana, Allahumma ighfir lil muhallikin wal muqassirin ya wasi'al maghfirah, Allahumma asbut lana bi kulli sya'rah hasanah wamhu 'anna biha sayyi'ah warfa' lana biha 'indaka darajah. Lalu selanjutnya jamaah menggunting rambut minimal 3 helai. Setelah selesai tahlul, maka semua jamaah itu kita tahlulkan satu persatu. Biasanya untuk tahlul ini kita sebagai mutawif mentahlulkan diri terlebih dahulu dengan mencari orang-orang yang sudah bertahlul, kita minta tolong, kita tahlul. Setelah itu baru biasanya kita tahlulkan yang laki-laki yang ada membawa istrinya. Setelah itu baru nanti laki-laki tadi mentahlulkan istrinya, lalu nanti tolong-menolonglah di antara sesama jamaah, perempuan sesama perempuan bertahlulnya, laki-laki dengan laki-laki juga bertahlulnya. Nah, setelah selesai semua bertahlul, berarti selesailah rukun umrah kita yang keempat, dan otomatis juga selesai rukun umrah kita yang kelima, yaitu yang tertib, karena kita tadi mengerjakan mulai dari niat, tawaf, sa'i, dan tahlul secara berurutan. Maka ditutuplah pelaksanaan umrah kita dengan membaca doa sebagai pertanda bahwa umrah kita sudah selesai kita laksanakan. Baca doa, Alhamdulillahilladzi qada anna manasikana, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa aunan waghfir lana wali walidaina wali auladina wali sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma rabbana taqabbal minna umratana waj'alha lana umratan mabruran wa umratan maqbulan ya dzal jalali wal ikram. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kami untuk menyelesaikan segala ibadah manasik kami. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan dan keyakinan dan pertolongan, dan ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa anak-anak kami, dan sekalian muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukminin dan mukminat. Ya Allah, terimalah dari kami umrah kami ini. Ya Allah, jadikanlah umrah kami ini menjadi umrah yang mabrur, umrah yang makbul, dua zat yang maha perkasa lagi maha mulia. Terakhir, setelah selesai berdoa, maka berakhirlah seluruh rangkaian dan prosesi ibadah umrah kita, dan selanjutnya jamaah umrah akan kembali ke hotel untuk beristirahat. Go to hotel next time to umrah one more. Salam Tanah Suci, salam umrah mabrur dan makbul. Saiful Rahman, Tuan Komodo Maharajo, Master Pendidikan. Kita tutup dengan sebuah pantun. Selesai tahlul kita berdoa, moga ibadah umrah kita diterima Allah. Maaf dipinta pada Bapak Ibu semua jika ada penyampaian saya yang salah. Saiful Rahman, Tuan Komodo Maharajo, Master Pendidikan. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Da'um fiya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.